Aku tuh 20 tahun lebih tidur satu kasur sama ayah. Kenapa menjelang mekar gitu namanya? Kenapa nggak pakai wafi? Wah, rada berat ya. Waduh. Menurutku setelah perpisahan tuh pilihannya dua. Antara aku yang lebih baik atau dia yang lebih baik. Nah, aku nggak mau dia yang jadi lebih baik. Jadi kayak aku harus nge-push diri aku dan aku punya prinsip kayak balas dendam terbaik pokoknya adalah jadi baik. Singkat cerita, balik dari Jakarta aku buat vendor namanya Graduate. Itu fokusnya buat foto wisuda outdoor. Orang tua tuh taunya foto wisuda itu di studio gitu. Mau kita bawa ke outdoor yang notabene Unsri Indralaya kan panas banget ya. Waduh, masya Allah lah pokoknya kalau ke Unsri Indralaya. Tiba-tiba jatuh cinta aja sih sama dia. Ibaratnya kalau orang ngomong tuh kayak mumu with her element gitu. Akhirnya bisa nikah bareng, pakai duit sendiri. Gitu-gitu sih. Tapi sangat tidak dianjurkan sebenarnya. Standar aku adalah aku pengen nyari lagi sesuatu yang aku bisa ngebanggain ayah lagi sih. Entah itu apa nanti pokoknya sampai akhirnya dia bilang kayak dia misalnya dia nepuk pundakku, ayah bangga nak punya kamu gitu. Nah, aku pengen banget sih dapat part itu. Halo semuanya, balik lagi di episode Bincang Karena. Hari ini kita kedatangan menjelang Wafi. Wafi, tapi nggak ada yang tahu kalau Wafi ini siapa. Jadi harus kita kasih tahu nama alias ya. Iya, boleh. Perkenalkan dulu nih menjelang mekar. Halo semuanya, aku Wafi. Soalnya orang-orang udah tahu menjelang mekar dong. Ya, aku Wafi, mungkin yang biasa kalian kenal menjelang mekar. Apalagi ya perkenalannya kali itu doang kali ya, itu dulu aja kali ya, biar lebih penasaran. Betul. Lucu ya, dulu pas SMA 9 tahun yang lalu ayah dia itu adalah guru kelasku. Oh, Pak Arif ya. Jadi Pak Arif tuh shout out buat Pak Arif. Pak Arif sehat-sehat. Terus dia lucu setiap kali di kelas itu Pak Arif selalu bilang cerita tentang anaknya gitu. Wah, cerita apa tuh kalau boleh tahu tuh? Wafi gitu. Siapa nih Wafi, kan kenal enggak, tapi cerita tentang Wafi ini banyak. Apa tuh spill. Apa ya yang aku ingat yang jelas hubungan antara kalian sih. Nah, boleh tuh gimana sih hubungan kalian itu? Aku sama ayah ya gitu. Aku manggilnya ayah sih betul. Iya, kalau di rumah ayah. Kayaknya kalau misalnya ini aja kali ya dari fun fact-nya aja. Fun fact-nya adalah aku tuh 20 tahun lebih tidur satu kasur sama ayah. Wah, sedekat itu sih aku kalau sama ayah, sedekat itu kayak apa ya, mungkin kalau kata orang tuh nggak ada yang lebih spesial dari hubungan anak laki-laki pertama sama orang tuanya. Gitu kali ya aku gambarinnya, soalnya kayak emang sedekat itu gitu. Kayak aku lebih, kalau orang-orang kayak pernah denger nggak sih kalau laki-laki tuh nggak pernah cerita tentang hidupnya ke siapapun. Betul. Kalau aku emang nggak pernah cerita ke siapapun, tapi ceritanya ke ayah. Cuma mohon maaf nih ya, nggak tahu kalau ternyata dia ceritain kan. Mungkin itu aja sih. Banyak lah pokoknya. Akhirnya, apa tuh misalnya yang diceritain tuh? Ceritain tentang pengalaman di sekolah, kadang kan itu beda sekolah juga, terus penasaran nih Wafi ini orangnya yang kayak gimana ya. Ya Allah. Kayak nggak pernah kelihatan muka ya. Terus akhirnya kemarin ketemu juga sama Wafi. Iya. Gitu. Ternyata beda nggak? Apa samaannya? Sama mirip. Tapi pas datang mirip sih. Mirip brewoknya doang nih apa gimana nih? Posturnya juga mirip sih. Oh iya. Kaget ya ada Pak Arif gitu. Ada Pak Arif versi Sasha kali. Terus ini dong kenapa menjelang mekar gitu namanya? Kenapa nggak pakai Wafi? Wah, rada berat ya. Rada berat nih kalau cerita menjelang mekar. Panjang sih sebenarnya. Kalian bisa baca di mediumku, tapi terlalu panjang, kayak aku simplify aja. Mungkin kalau menjelang mekar itu tuh agak sensitif sih sebenarnya, nggak apa-apa kali ya. Kalau menjelang mekar tuh curhat dong gitu. Waduh. Jadi agak beda nih emosionalnya. Ntar lu ngumpulin energi gue buat cerita. Kalau menjelang mekar tuh sebenarnya lahir dari waktu 3 tahun lalu, mungkin ya 2020, sekitar 3 tahun lalu tuh aku pernah punya pacar, terus akhirnya tiba-tiba pacarku dihitbah orang ceritanya. Hitbah tuh for your information buat teman-teman nih, siapa tahu belum tahu. Jadi kayak dia tuh proses ta'aruf, terus akhirnya langsung gitu. Jadi kayak dia baru kenal sama atasannya di tempat dia magang, terus tiba-tiba ada yang lebih serius sama dia. Nah mungkin
aku cerita tuh sama ayah mungkin kan, atau mungkin pernah denger lah. Ayahku bilang, emang kalau misalnya ada ada satu laki-laki yang datang ke perempuan terus agamanya lebih baik, itu emang nggak boleh ditolak. Dan ternyata ayahku ngomong kayak gitu ya. Cuman kan namanya anak muda kan masih nggak bisa nerima ya yang kayak gitu. Cuman ya pada akhirnya aku berdamai sama diri sendiri dan aku buat nama Menjelang Mekar dengan arti kayak aku memulai menjelang mekar dengan rasa sakit hati dan aku ingin mengakhiri menjelang mekar ini dengan rasa bahagia. Ibarat kurang lebih kayak gitulah filosofinya kalau aku mikirnya, soalnya ya lumayan sedih sih sebenarnya ceritanya. Jadi kayak aku buat menjelang itu artinya proses, mekar itu artinya kayak aku menganalogikan diri aku kayak bunga matahari yang dari biji kuaci sampai di akhirnya mekar jadi bunga matahari itu kan proses tuh. Nah, aku pengen menganalogikan itu. Nah, alhamdulillah proses menjelangnya udah kelar karena akhirnya aku menemukan ya itu di belakang ada shout out tuh Mumu. Ntar kita bakal bahas juga nih nanti. Oh, bakal bahas ya. Terus akhirnya aku menemukan itu dan sebenarnya pengen ganti nama jadi Merekah sih sekarang karena kan udah prosesnya udah nih udah mekar nih. Udah mekar. Ya nggak mungkin dong masa kayak dibuat udah mekar nih, nggak mungkin kan. Makanya kayak aku pengen buat satu padanan kata lagi yang lebih ikonik. Cuman makin kesini kebetulan karena kuliahnya di komunikasi belajar branding lah tipis-tipis gitu. Kayaknya udah tertanam sih di benak-benak orang-orang kayak menjelang mekar. Toh juga Ega pertama kali ketemu nggak tahu kan Wafi, namaku Wafi gitu. Tahu menjelang mekar kan gitu sebenarnya, soalnya banyak yang ketemu kayak misalnya lagi ngejob motret gitu-gitu. Oh, menjelang mekar ya, lah ini siapa ya, bodo aku nggak tahu. Namaku Wafi gitu. In real life kan kita lebih nyaman dipanggil Wafi kan, biar nggak ada barrier gitu loh antara aku dan orang. Jadi kayak ngobrolnya lebih santai. Kalau aku dipanggilnya Wafi kan ngobrolnya lebih santai gitu. Kalau orang lihatnya menjelang mekar tuh kayak Wafi dan Menjelang Mekar tuh sebenarnya beda orang sih sebenarnya. Iya gitu sih, kurang lebih gitu prosesnya lah. Kalau tentang itu, jadi akhirnya itu sebenarnya proses balas dendam sih. Kalau aku mikirnya kayak balas dendam terbaik tuh adalah jadi baik. Makanya akhirnya jadi Menjelang Mekar. Terus kayak aku tuh dulu pengen apa ya? Pengen nabung terus. Aku dulu IO BTW, Endless Kreatif kalau kalian tahu. Jadi aku kayak aktif di IO. Duit dari IO itu ada tabungan. Nah, niatnya itu mau duit dari tabungan di IO itu pengen tiba-tiba dateng lah surprise nih. Dateng ke kota mantan ceritanya kayak wah aku pengen dateng surprise gitu-gitu. Tapi nabungnya udah dari duit IO tuh dikumpulin tuh. Akhirnya tiba-tiba pisah kayak wah ya udah sih, duitnya aku beliin kamera. Bukan itu. Jadi dari IO kayak dari patah hati itu jadi kayak gue mau bikin sesuatu gitu. Iya sih kayaknya. Soalnya aku percaya kayak pokoknya aku percayanya gini, laki-laki kan kalau patah hati rada kacau ya. Kalau aku mikirnya iya sih, iya nggak sih? Mungkin Mas Ega pernah ngalamin fase yang kayak gitu kan. Karena menurutku kayak kalau aku prinsipnya adalah kalau nggak aku jadi lebih baik atau dia yang jadi lebih baik. Pilihannya cuma dua sih. Menurutku setelah perpisahan tuh pilihannya dua. Antara aku yang lebih baik atau dia yang lebih baik. Nah, aku nggak mau dia yang jadi lebih baik. Jadi kayak aku harus nge-push diri aku dan aku punya prinsip kayak balas dendam terbaik pokoknya adalah jadi baik. Gitu aja sih kalau aku. Akhirnya kayak aku belajar kamera itu 2020 sih. Pandemi berarti. Pandemi tuh iya aku belajar kamera. Pokoknya aku baru belajar segitiga exposure kalau di kamera kayak itu baru belajarnya 2020 sih. Jadi baru masuk ke tahun keempat sih sebenarnya aku motret belajar. Maksudnya dari belajarnya ya. Tapi ya itu karena niat awalnya pengen balas dendam kan. Jadi membara-bara sih sebenarnya. Sebenarnya jelek sih, tidak untuk ditiru ya. Tidak untuk ditiru saudara. Terus fotografi belajar otodidak atau ada ini? Ada yang mentor gitu-gitu kali ya. Kalau fotografi as produk kali ya. Maksudnya belajar motretnya banget. Ada namanya temanku kuliah dulu Dodon namanya. Mungkin orang-orang Palembang tahu kali ya Dodon Buluk sih kalau dia dikenalnya Dodon Buluk gitu-gitu. Tapi sekarang dia udah nggak di industri kreatif lagi, dia ke BUMN di Pusri sekarang. Gitu. Tapi tetap buat video sih dia di Pusri.
Itu kemarin ngajarinku tuh Dodon. Terus aku masih inget sih kalau yang belajar ngedit-ngedit gitu Ardi namanya. Mungkin kalau orang Palembang taunya Sandaran Waktu, nama user Instagram Sandaran user, Waktu. ya. Nah, dia tuh yang ngajarin aku ngedit, tuning dan segala macem tuh. Bahkan warnanya Gladuate itu yang kalian lihat sekarang yang di tempat aku belajar, tempat aku motret itu Ardi tuh yang buat tuh. Nah, itu shout out tuh Ardi, keren sih. Nah, dia keren menurut aku. Tapi dia hidden talent gitu sih, kayak dia orangnya low profile gitu-gitu. Terus ya itu sih mungkin 2 guruku. Nah, sekarang di wedding guruku ada Kak KP namanya. Paling itu sih 3 mentorku. Sisanya kalau karena aku anaknya lebih tertarik ke bisnis kali ya. Banyak ini sih aku ikut online course gitu-gitu. Oh gitu. Nah, itu untuk belajar bisnisnya dari situ. Kalau belajar motretnya tetap harus diajarin sih. Dari yang megang kamera tuh kayak gitu, geter-geter gitu. Diajarin banget. Itu sih kalau aku, wah panjang sih itu prosesnya. Struggle di bidang fotografi di kota Palembang gimana, Vi? Itu sekarang ya? Untuk sekarang sama apalagi pas pandemi gitu kan. Oh, tahun memulai berat ya. sama tahun sekarang itu udah apa perbedaannya gitu. Berat banget sih itu waktu pandemi rasanya kayak, karena ya mungkin, tapi bersyukur juga sih ada pandemi, ya tetaplah ada positif negatifnya. Kalau aku positifnya pas pandemi itu tuh karena banyak waktu luangnya, jadi kayak orang-orang kan pada mau apply kerjaan tuh. Nah, aku mikirnya kayak, wah pandemi mau apply kerjaan kayak gimana ya? Aku mikirnya susah banget untuk buat apply kerja, apalagi jurusanku kan ilmu komunikasi. Maksudnya yang apa ya, bener-bener yang kalau nggak jadi humas ya berarti lebih fleksibel gitu loh. Jadi susah kan. Nah, akhirnya aku belajar ngulik kamera gitu-gitulah. Kalau pas dari pandemi aku mungkin belajarnya learning by doing aja kali ya yang nyebutnya. Soalnya lebih ke kayak gitu, lebih nyoba-nyoba gitu lah. Kalau secara as a bisnisnya pas pandemi ya mau nggak mau shifting sih, aku kayak moto makanan, motoin produk. Jadi kayak aku buka open donasi gitu-gitu. Oh, zaman dulu tuh ada terkenal virtual photoshoot. Oh iya, wah itu lah. rame sih. Iya itu rame sih. Aku bisa naik 1000 followers apa kalau nggak salah dari virtual photoshoot aja itu. Maksudnya aku kayak buat konten virtual photoshoot. Jadi kayak di virtual photoshoot itu mungkin kalian bisa cek di Instagram aku masih ada sih portofolionya, kayak aku buat virtual photoshoot, terus nanti yang aku fotoin dia bayar, tapi bayarnya ke donasi. Jadi nanti dia kayak ngirimin form gitu aja. Ini nih aku mau virtual photoshoot, aku mau difotoin, tapi aku bayarnya langsung ke lewat Kitabisa, kalau nggak lewat apa ya kemarinnya lupa aku, Satu Amal Indonesia apa gitu. Jadi ada kayak gerakan sosial gitu. Nah, aku bilang ke dia kayak, kamu bayarnya terserah berapa tapi sumbangin aja gitu. Nah, jadi di situ kan cara ngedirectnya improve. Jadi kayak ngatur komposisinya, belajarnya dari situ. Ya bisa dibilang nggak real lah, tapi mencobanya dari situ. Mungkin ya orang-orang taunya Menjelang Mekar karena dari virtual photoshoot itu sih. Abis dari virtual photoshoot terus ada apa itu? Yang pernah aku buat ya, apa ya, foto produk sih paling dulu awal-awalnya. Barulah panjang sih sebenarnya, kayak dari foto virtual photoshoot, terus foto produk, terus dikaitin sama donasi gitu-gitu, terus akhirnya aku dulu tuh zaman dulu belum ada sih kayak food buzzer gitu-gitu. Nah, aku tuh keliling-keliling cafe shop. Aku mikir gini ya, kalau misalnya tanpa aku motret kopi aja, aku tuh pasti hampir setiap minggu tuh ada 4 sampai 5 hari lah yang ibaratnya keliling ngopi di luar gitu. Pasti teman-teman juga kayak gitu kan. Betul. Nah, karena anaknya bisnis banget, jadi aku mikir kayak, gimana caranya aku ngopi tapi gratis ya? Gimana ya caranya? Iya gitu Mas, aku mikirnya dulu. Makanya akhirnya aku keliling-keliling cafe shop dengan followers yang mungkin ya masih sedikit kayak sekarang. Jadi aku dateng, terus ya aku coba foto-fotoin produk-produk kopinya, terus aku upload ke Instagram aku. Akhirnya jadilah kayak sampai sekarang tuh aku taunya orang sosial media photostok. Gitu. Jadi kita ngopi tapi gratis. Best deals kan, kayak kita tanpa itu juga pasti mau ngopi kan. Jadi ya udah, mending jadi sosial media photostok, ibaratnya kita foto, kopinya kita minum. Gitu. Itu sih awalnya dari situ sih. Awalnya dari situ ya. Awalnya Terus dari situ. Dari Photoshop terus Lanjutnya ke ini. Jadi ceritanya aku main ke Jakarta, terus aku lihat kayak,
oh banyak ya vendor-vendor di Jakarta tuh lebih ke arah wisuda gitu loh. Oh, Wisudanya tapi outdoor. Soalnya orang Palembang kan kalau wisuda taunya ini kan foto di Raja gitu. Oh iya. Setiap wisuda pasti foto di Raja. Pasti ya, pasti kalau habis sih, wisuda pasti. rame di foto Iya, studio gitu. atau kalau enggak ini Mas, apa namanya? Ngalamin gak sih fase yang kayak kita wisuda nih, terus ada yang buat kayak yang ada rak buku-buku. Oh iya itu. Iya kan? Rame. Iya kan? Nah, dari situ aku mikir, wah di Jakarta udah mulai nih yang kayak gini. Makanya kalau aku sih mikirnya kayak Palembang itu akan selalu tertinggal 2 tahun, 3 tahun. Ya, maksudnya bukan merendahkan kota sendiri, tapi fenomena yang ada sekarang tuh aku ngelihatnya iya kayak sih. Palembang tuh formulanya akan selalu ketinggalan 1 tahun, 2 tahun, gitu-gitu. Ya, 5 tahun gitu kadang ketinggalan. Mungkin iya, mungkin bahkan bisa 5 tahun ada beberapa part. Apalagi yang kayak industri kreatifnya kan masih berjuang nih kita buat growth bareng-bareng gitu-gitu. Nah, aku mikirnya kayak wah lumayan ya kalau misalnya aku bisa coba mulai duluan, bagus nih aku mikirnya kayak gitu kan. Jadi akhirnya singkat cerita balik dari Jakarta aku buat vendor namanya Graduate. Itu fokusnya buat foto wisuda outdoor sampai sekarang. Dan itu kayak aku riset mungkin vendor pertama kali ya yang foto wisuda outdoor itu Graduate. Nah, akhirnya aku bawa kultur itu dari Jakarta ke Palembang. Cuman ya PR-nya adalah ngedukasi pasarnya kan lumayan berat ya. Mau ngebawa orang dari yang orang tua tuh taunya foto wisuda itu di studio gitu. Mau kita bawa ke outdoor yang notabene Unsri Indralaya kan panas banget ya. Waduh, Masya Allah lah pokoknya kalau ke Unsri Indralaya. Ya mungkin teman-teman pada tahu lah ya di sini. Jadi kayak itu sih lumayan berat mengedukasi pasarnya lumayan berat. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih tetap jalan gitu. Struggle awalnya paling di situ doang ya, apa namanya kayak apa edukasi ya bikin campaign awareness kalau misalnya fotografi nggak harus di studio. Ya itu lumayan, wah itu fase paling beratnya lah Mas. Tapi sekarang mungkin aku terbantu sama, oh ya pas kita take shooting ini tuh udah lumayan banyak vendor-vendor foto wisuda outdoor. Sekarang ya untuk sekarang tuh udah mulai lumayan banyak dan aku agak berterima kasih lah ibaratnya karena ada yang mau mensupport secara market. Jadi pilihan orang tuh kalau sekarang, kalau dulu ibaratnya mau foto wisuda outdoor atau mau foto wisuda indoor. Nah kalau sekarang dengan adanya banyak kompetitor, jadi klien tinggal milih mau foto wisuda outdoor tapi mau pakai vendor A, vendor B atau vendor C. Betul. Ibaratnya gitu. Jadi aku ngedukasi customernya nggak satu pihak tapi banyak pihak yang ngedukasi customer. Jadi kayaknya ya tinggal mereka memilih aja berdasarkan segmen pasarnya gitu-gitu. Justru dengan banyaknya ini malah berkembang industrinya kan. Bener Mas. Aku kayak kata orang sih, itu aku pernah ngeliat loh foto Graduate ditiru gitu-gitu. Aku mikirnya kayak there's nothing new under the sun loh gitu. Betul. Aku pun niru vendor Jogja, vendor Jakarta. Malah kalau referensiku tuh sebenarnya bukan dari Palembang, bukan dari Indonesia sih, kayak wisuda Thailand kalau pernah lihat. Itu seseru itu sih kalau mereka di Thailand tuh wisudaan Thailand tuh pokoknya patokannya wisuda Thailand aja. Jadi makanya kalau ngelihat arahnya Graduate tuh makanya agak beda sedikit ya karena itu referensiku tuh ke arah wisuda Thailand gitu-gitu. Semakin banyak kompetitor semakin hidup industrinya juga benar. Enak apa namanya ya iya sih edukasi kan? Lebih bener. Kayak lebih luas jadi benar. Nah, jangan anggap ini kompetisi lah iya gitu. benar. Aku juga kayak nggak ada ibaratnya kayak misalnya orang-orang bilang kayak ini ada yang ngikutin gitu. Ya udah aja sih, setiap orang tuh punya rezekinya aja udah gitu loh. Ibaratnya sesuatu yang ditakdirkan buat kita, kalau mau kayak gimana pun kalau itu belum rezekinya ya nggak bakal dapet juga sih sebenarnya. Itu sih kalau aku percayanya Mas. Iya setuju sih ya. Iya benar. Terus kan karena pas awal fotografi ini kan banyak nih, udah mulai banyak gitu. Terus gimana untuk next generation? Apakah Wafi tertarik untuk diterjun di bidang sama kayak Pak Arif gitu? Sebagai guru gitu. Pendidikan udah guru jadi fotografi. Gitu. Oh menarik nih pertanyaannya. Kalau aku ya sebenarnya mikir-mikir makin kesini aku ngebawa sistem yang karena ada darah gurunya kali. Betul, ya kan ayah guru gitu. Jadi aku kayak ngebuat brief ke tim itu tuh aku buatin kayak guideline gitu Mas.
industri kreatif mungkin nyebutnya mood board kali ya. Mood board, betul. Nah jadi kayak aku buatin gitu, misalnya kayak Gladwood tuh selalu kayak nerapin long shoot, medium shoot, close up gitu. Nah contoh long shootnya kayak gini, aku buatin tuh contoh frame. Terus medium shootnya kayak gini, detailing shoot atau extreme close upnya kayak gini. Nah itu aku buatin semua tuh. Mungkin kayaknya karena ada darah gurunya ya, jadi aku buat timnya Gladwood itu tuh bener-bener dari edukasi gitu mas. Makanya aku lebih memilih buat apa ya nyebutnya ya, lebih ke nge-hire orang-orang yang buat kita belajar bareng nih, dibanding buat nge-hire orang yang udah profesional di bidangnya terus aku hire gitu-gitu. Wah menurutku itu oke, itu diperlukan, tapi akan lebih seru kalau kita dan tim itu tuh proses berprogresnya tuh bareng gitu. Itu seru sih. Karena kita bakal nyoba trial and error, terus standar operasionalnya bakal naik lagi gitu-gitu sih. Itu lebih seru sih. Nah, makanya aku sekarang jarang turun motret karena ngejaga quality controlnya itu ternyata kayak dipikir turun di lapangan motret dan ngedit itu tuh aku dulu mikirnya kayak susah banget gitu mas, tapi ternyata ngejaga quality control jauh lebih susah sih sebenarnya sekarang. Wah itu puyeng banget sih, apalagi mau ngetransisiin gimana caranya orang tuh ketika dia apa ya nyebutnya, ketika dia wisudanya pakai Gladwood gimana caranya fotonya tuh sama tuh itu berat sih mas, lumayan karena kita harus nyamain banyak kepala manusia dengan pendekatan motret masing-masing gitu-gitu sih. Jadi ngejaganya itu sih yang lumayan. Nah makanya dibutuhkan skill edukasi tadi. Ya sebenarnya ilmuku nggak sebanyak itu juga, tapi aku percaya aja kayak dengan ilmu yang sedikit yang aku punya ini, siapa tahu yang sedikit itu justru bermanfaat buat orang lain. Betul. Aku mikirnya gitu aja sih, sesederhana itu sebenarnya mas. Iya, dan banyak juga orang tuh apa ya nggak tertarik ya, bukan nggak tertarik ya, tapi kayak menghindari sebuah kesalahan gitu. Iya benar-benar. Tapi Wafi bukan salah satu ya kan, kayak justru apa ya, kesalahan itu tuh justru ya bikin kita grow nggak sih? Iya benar-benar. Bener banget itu mas, karena aku percayanya kayak ya mungkin improve-nya dari kekurangan lah, mungkin lebih tepatnya. Soalnya aku pernah ikut ini mas, workshop fotografi itu yang isinya Tito Ricardo namanya. Oke. Dia vendor fotografer yang menurutku sangat aku idolakan sih, uppermost nama vendornya. Jadi ketika aku ikut workshopnya dia punya prinsip yang menurutku ini paling keren sih. Dia punya prinsip zero complaint. Jadi itu bener-bener nggak boleh ada komplain dari kliennya, walaupun ibaratnya gini, kita sukanya foto yang rada gelap terus ngeblur gitu-gitu. Nah tapi kliennya pengen foto beauty aja, pokoknya yang penting mukanya cakep aja, jerawatnya hilang gitu-gitu. Nah itu dia harus tetap ngeaminin requestan kliennya mas. Itu sistem zero complaint itu menurutku itu paling keren sih. Jadi sebisa mungkin karena kita dibayar buat, kita di hire itu buat memuaskan kliennya, kita ikutin dulu apa yang kliennya mau. Sisanya 10 menit terakhir, 15 menit terakhir, aku baru bilang, boleh ya aku ikut, boleh ya aku ambil yang versi aku ibaratnya. Nah itu baru terakhir tuh, 10 menit terakhir tuh biasanya aku barulah yang kayak close up yang tangannya doang, terus ada kayak mukanya ibaratnya cuma setengah aja, atau enggak long shoot yang dari jauh banget. Nah itu biasanya kalau kalian lihat uploadan Gladwood itu bener-bener terakhir banget aku mas. Terakhir setelah permintaannya dia terkabulkan, barulah aku yang ibaratnya barulah tim yang baru bilang silahkan diekspor yang kalian pengen gitu. Biar ketemu nih titik tengahnya, karena menurutku banyak orang tuh terlalu memaksakan buat apa ya nyebutnya, buat pokoknya vendor ini kayak harus kayak gini, jadi kalau kalian mau ini harusnya kayak gini. Wah itu menurutku ya nggak salah juga sebenarnya, tapi mungkin dengan aku yang punya ilmu yang sesederhana ini, karena aku punya berpikiran kayak menempatkan sudut pandangnya sebagai klien, aku juga mau dong keinginan aku dipenuhi, kan aku bayar buat memenuhi keinginan aku. Ibaratnya kayak gitu sih, sesederhana itu sih kalau aku. Berarti next question, apa sih harapan Wafi gitu untuk industri kreatif di Kota Palembang, apalagi especially bidang di fotografi? Di fotografi ya. Wah kayaknya aku nggak capable deh mas ngomong kayak gitu. Kayaknya yang lain aja. Tapi harapannya aja gitu. Iya. Berat banget ya pertanyaannya. Iya berharapnya aja gitu. Iya. Kita kan semuanya berawal dari harapan gitu. Oh iya sih. Jadi mungkin ini aja ya disclaimer kayak dari sudut pandangku aja kali ya mungkin ya. Kayaknya kalau aku berharapnya semoga ekosistem industri kreatif tuh lebih apa ya, lebih
menghargai perbedaan mungkin kayaknya ya. Mungkin kayak di beberapa ada yang beda ya it's okay lah ibaratnya. Mungkin lebih ke arah situ sih. Di samping kayak karena aku percaya kayak segmentasi pasar itu dibuat gitu loh Mas. Kayak misal kayak kita jualnya harganya lebih mahal ibaratnya dari yang standar. Ya kalau kita ngerasanya itu mahal berarti itu bukan segmen kita gitu loh. Sesederhana itu sih mungkin lebih bisa kayak gitu sih kayak soalnya kalau kita lihat di ekosistem yang aku kayaknya nggak capable deh kalau mau ngomongin a whole industri kreatifnya kayak tapi mungkin kalau di perwisudaan gitu-gitu mungkin ya karena lebih memulai duluan atau lebih tepatnya punya kesempatan untuk memulai duluan ya mungkin kita bakal growth sama-sama tuh akan lebih seru atau kayak misalnya kita buat kayak kalau di Jakarta tuh ada GPC namanya Mas Graduation Photographer gitu community jadi kayak gitu. Dia buat satu komunitasnya yang sesama wisudaan gitu-gitu terus kalau di Jogja ada juga yang kayak gitu di Semarang ada juga karena udah gede kan udah growth banget gitu Jabodetabek Jogja Semarang gitu tuh udah gede tuh nah harapannya kalau aku di bidangnya aku kayak aku pengen aja ngebuat misalnya kayak Ramadan nih ya kita doing charity project kan gitu-gitu wah itu seru sih barengan gitu-gitu kayak kalau kita karena kan kayak kalau ngomongin soal harga quality dan lain-lain udahlah rezeki itu udah ada yang ngatur ibaratnya percaya nggak sih kayak mau sampai kapanpun kalau itu nggak ditakdirkan buat kita ya nggak bakal dapet juga ibaratnya kayak gitu aja sih ya beda harga beda nih ya udahlah ya udah aja ibaratnya gitu itu juga yang mau kemarin kita ketemu tuh sempat ketemu sebelum podcast ini di coffee shop di Palembang kopi luar tahu masuk nih sponsor wah itu kita sering banget ya kan nongkrong di situ ya bisa nih terus soal tadi kan Wafi soal kalau misalnya rezeki itu untuk lo ya itu untuk lo gitu kalau misalnya belum ya belum berarti. Iya benar sama juga soal cerita Wafi dan istri gitu kalian ceritanya ini senang banget dengernya kemarin itu pas aku pulang dari kopi luar kayak kepikiran itu terus wah jadi kalian ini berteman 4 tahun sekelas tapi belum ngobrol banget. Boleh ceritain dari Wafi? Oh iya. Iya lagi. Iya. 4 tahun, 3 tahun Mas. Temenannya maksudnya sekelas bareng tuh 4 aku dan istri tuh sekelas bareng 4 tahun. Tapi kebetulan mungkin ya semesta nggak mempertemukan ya. Bayangin aja satu kelas itu kita satu kelas tapi nggak pernah satu kelompok, nggak pernah. Jadinya nggak pernah ngebangun komunikasi lah. Tapi aku tahu ada dia nih di kelas ini. Tapi aku nggak pernah ketemu kelompok kan dibagi kelompok tuh. Bayangin aja selama 4 tahun kita nggak pernah satu kelompok gitu loh. Jadi nggak pernah ada komunikasi yang dibangun gitu loh. Nah kenalnya pas ngurusin berkas skripsi. Jadi dia ngebantu aku buat skripsi. Menurutku kayak ngeberkas tuh susah banget Mas, sumpah menurutku ya karena aku lack of administratif lah orangnya. Pokoknya kalau aku bagian administratif tuh menurutku kayak susah banget aja. Pokoknya puyeng aja gitu ngurusin administratif. Nah, kebetulan istriku tuh Mumu namanya. Nah, Mumu ini nih bener-bener anaknya yang detail oriented gitu loh, yang apa-apa berkasnya rapi gitu-gitu. Nah, dia rapi banget pokoknya pemberkasan. Terus aku kayak tiba-tiba jatuh cinta aja sih sama dia. Ibaratnya kalau orang ngomong tuh kayak Mumu with her element gitu. Dia pokoknya elemennya dia tuh pemberkasan aja. Udah dia pokoknya berkasnya rapi, ibaratnya gitu-gitu. Aku jadi mikir kayaknya sesuatu yang lain ini masih bisa sih aku usahain. Yang kayak aku masih bisa semua sih. Tapi kayaknya ada satu nih yang kurang, administratif. Makanya aku kayak ngelihat dia dengan dia tuh suka banget Mas kayak berkas tuh dirapiin gitu-gitu. Aku kayak wah gila keren nih, ini keren banget ini. Keren ini, nggak ada nih yang kayak gini nih, keren banget. Aku ngeliatnya kayak gitu. Terus akhirnya berkas aku dia bantu kan, dia bantu urusin. Aku kayak wah gila keren banget ya. Karena menurutku kayak cantik dan keren tuh relatif Mas. Tapi kalau kita ngelihat
seseorang atau lawan jenis kita ngeliat cewek tuh, terus dia dengan elemennya dia tuh rasanya itu keren banget menurut gue. Kayak mungkin lah misalnya kayak cewek-cewek suka ngeliat cowok yang bisa gitaran, jago olahraga. Itu kan ketika dia lagi olahraga, ketika dia lagi main musik, itu kan dengan elemennya dia tuh. Itu pasti keren banget sih. Nah, aku ngeliat dia tuh kayak gitu. Oh, lagi Keren-kerennya lah ibaratnya kayak. gitu. Wah, keren nih. Tapi aku tahu dia punya pasangan kan di waktu itu. Makanya aku bener-bener ngebuat boundaries buat aku kayak ya udah karena dia punya pasangan. Sedangkan aku udah hampir setahun waktu itu dari jeda putus gitu kan. Jadi kayak ya udah aja dia tetap sama pasangannya. Tiba-tiba ada satu momen yang dia bilang dia putus ternyata. Wah, putusnya juga kayak tai banget lah ibaratnya. Karena dia sama mantannya waktu itu tuh 6 tahun apa kalau nggak salah. Wow. Lumayan banget kan. Jadi kayak wah, aku ngerasa kayaknya nggak possible deh buat aku ada di situ. Karena kan ya walaupun dia putus kan ibaratnya udah banyak banget mas standar yang udah dia lewatin nih, ibaratnya gitu-gitulah. Tapi ya mungkin kalau jodoh nggak kemana ibaratnya jadinya ke situ tuh. Itu jadi buat aku mikir sih kemarin pas di jalan pulang. Wow, kalau misalnya saatnya ketemu ya ketemu gitu, kalau enggak ya enggak gitu. Sesimpel itu. Iya, sesimpel itu sih. Ternyata sesimpel itu ya. Iya kan, rezeki jodoh itu udah ada di tangan Allah lah ibaratnya. Betul, gitu-gitu kayak aku juga ngerasanya oh iya berarti ya emang ini jodohnya ibaratnya. Dari ngelewatin fase strugglingnya juga banyak ibaratnya, kayak kita nabung bareng buat nikah gitu-gitu kayak kita dari Oh iya, Wafi BTW baru nikah 3 bulan lah, 3 bulan masuk bulan ketiga ini. Selamat ya. Iya, terima kasih. Pasangan baru. Iya, terima kasih. Kayak gitu. Dan nih sampai kita punya niatan kayak aku dan dia punya visi dan misi yang pokoknya gimana ya caranya biar nikah itu pokoknya full pakai duit kita berdua gitu, nggak pakai orang tua. Karena kan banyak banget orang-orang yang nikah terus kayak tinggal minta duit gitu sama orang tuanya. Nah, aku dan dia pengennya kalau kita mau nikah kita nabung sendiri. Jadi kayak 1,5 pokoknya 12, 13, 14, 15, 16. Nah, pokoknya 15 sampai 16 bulan kita yang akhirnya nabung dari titik nol tabungan itu sampai nikah tuh 16-17 bulan lah. Tapi per bulan itu tetap disisihin mas. Jadi kayak kalau dia kan punya gaji tetap per bulan. Nah sedangkan aku kan per project nih gajinya. Jadi kayak dia nabung per bulan, aku per project. Setiap project aku pisah 60% buat tabungan, 40% buat operasional. Setiap gajian. Misalnya let's say fee gajinya 3 juta satu project. Nah 60%nya langsung masuk tabungan. Gitu. Jadi kayak gitu terus repetitif. Mau beli alat, mau beli makan, operasional, bensin dan segala macam itu harus tertutupi dari 40%. I see. Kayak gitu terus mas. Jadi akhirnya akhirnya bisa nikah bareng, pakai duit sendiri. Gitu-gitu sih. Tapi sangat tidak dianjurkan sebenarnya. Makanya buat teman-teman yang nongkrong, yang nonton buat kayaknya nggak dianjurkan deh karena banyak berantemnya justru mas. Gitu. Iya banyak tapi banget justru berantem. Gara-gara itu juga teamworknya kebentuk nggak sih? Iya kali ya. Mungkin kayak kalau kata orang marry your best friend tuh bener banget sih, kayak kita tai-tainya juga udah tahu lah ibaratnya gitu-gitu. Jadi kayak jadi ada chemistry-nya gitu. Iya, kita tuh kayak sudah bisa misalnya nih kita lagi duduk nih bareng ya. Terus ada yang lucu. Nah, kita tuh nggak ngomong aja tuh udah bisa ketawa gitu. Sampai segitunya karena udah tahu kayak oh ini lucunya tuh di sini gitu. Gitu kita sampai udah sedekat itulah ibaratnya. Karena kan ya emang kenalnya dari 4 tahun, nggak komunikasi sama sekali, terus akhirnya bisa kayak sekarang gitu-gitu. Lebih tepatnya. Tapi mungkin bisa jadi ini sih referensi lah buat yang lagi mempersiapkan. Saya belum sih. Iya, semoga segera. Aduh, nanti lah kalian. Nanti ya. Buat teman-teman nih keren banget nih Mas Ega nih. Belum kepikiran. Nggak kepikiran apa sama Mas Ega nih. Astaga. Jangan dipromosi. Jangan ya. Terus lanjut. Terus yang kalian berdua kan sama-sama di bidang kreatif gitu. Iya. Di berdua apa sebagai suami istri itu apa yang pengen dicapai? Kayak dari goals kah atau ini goals as a person atau berdua as a couple atau sebelum 30 gitu. Sebelum 30 ya, life before 30 ya. Iya. Berat banget ya pertanyaannya, life before 30 ya. Life before 30. Deg-degan ya 30? Deg-degan sih. Kalau aku ya pikirnya sebelum 30 mungkin kita berangkat dari as a person dulu kali ya. Kayaknya kalau aku dan pasangan pengen punya
Wafi dan Mumu versi light gitu. Kayak kita pengen ngelihat gimana ya kalau misalnya Wafi kecil ya atau Mumu kecil gitu ya. Siap. Nyebelinnya kayaknya sama nih gitu. Saya udah siap dipanggil Om sih kayak. Waduh, bisa. Tapi kalau aku mikirnya gitu, semoga diberkahi momongan, terus rezeki yang bermanfaat mungkin, sama yang paling penting sih kalau aku pengen punya kesempatan buat ngebanggain ayah sih. Karena jujur aku ngerasa kayak, karena gini Mas, orang tua kan guru ya, ayah dan ibu, kebetulan ibu juga guru Mas. Ibu juga guru. Jadi standar mereka tuh soal pendidikan tuh ya standarnya soalnya pendidikan terus gitu. Jadi kayak aku yang paling inget ketika waktu aku lulus cum laude, nah sekali itu doang tuh kayaknya aku ngebanggain ayah. Kayak yang lain tuh kayak aku bisa nyari duit sendiri, aku bisa motret ini, dia nggak bangga tuh. Nah tapi dia bangga kayak ketika standar dia yang aku penuhi. Misalnya kayak waktu aku kuliah, aku lulus cum laude, nah itu baru dia bangga. Terus waktu aku nikah, aku ngaji sendiri di nikahan aku, baru dia bangga. Karena dia guru ngaji dulunya. Ayahku tuh guru ngaji. Dulunya. Nah itu yang dia bangga. Nah standar aku adalah aku pengen nyari lagi sesuatu yang aku bisa ngebanggain ayah lagi sih. Entah itu apa nanti, pokoknya sampai akhirnya dia bilang kayak dia misalnya dia nepuk pundakku, ayah bangga nak punya kamu gitu. Nah aku pengen banget sih dapet part itu, karena menurutku standar ayahku tuh terlalu tinggi buat aku ngegapai, karena dia jarang banget ngomong kayak ayah bangga gitu-gitu. Jarang banget kalau di ruang. Kayak dari cerita-cerita yang seingat aku pas SMA ya, SMA dulu. Kayak apa, dia ceritanya tuh penuh dengan kayak, oh bangga banget nih anak gue. Oh mungkin orang tua gengsi sih lebih kayak gengsi. Apalagi kan waktu itu Wafi SMA SMA ternama lah ya di kota Palembang, terus kayak anak saya tuh SMA 6. Waduh. Ada lah cerita-cerita. Ada kan? Bener. Lucu ya. Iya bener. Kayak apa dengar cerita itu it's so sweet sih. Kayak hubungan ayah dan anak itu. Iya. Apalagi kan apa ya? Jarang gitu kan. Iya. Apalagi di ya gimana kagak deket Mas, kita 20 tahun tidur bareng, lebih dari 20 tahun malah. Kayak ibuku sama adikku satunya, ayah sama aku sama adik yang satunya lagi. Jadi kayak ya satu kasur, beneran literally satu kasur. Jadi kayak ayah sebelum tidur dia ngobrol dulu misalnya sama ibu, nanti terus kita masih ngerjain kerjaan gitu. Pas mau tidur baru pisah. Jadi kayak pas mau tidur aku sama ayah gitu. Jadi kayak keluarga mana ya kayaknya yang kayak gini, kayaknya gak ada deh. Setelah aku gede kan kayak tidur ini di kamar tidur sendiri kan, enggak tidur sama ayah aku bilang. Yang gitu sebangga itu aku ibaratnya gitu-gitulah. Mungkin itu sih yang perlu aku capai sih. Aku pengen ngebanggain ayah sih. Gitu-gitu. Kalau aku sebagai suami ya pengen punya momongan, pengen punya ngelihat Wafi versi light nih gitu. Gimana ya kira-kira gitu-gitulah. Siapa yang lebih romantis? Wafi atau Mumu? Berat ya pertanyaannya. Lebih romantis sih. Tapi ada romantis kan beda-beda gitu. Oh iya, tar dulu standar romantis tuh yang kayak gimana nih? Kalau love language aja ada 4 kan nih. Yang mana dulu nih? Tapi kayaknya 4-4-nya diborong sih sama Mumu sih. Dia kayak gitu. Dia punya semuanya sih, word of affirmation, physical touch, quality time. Satunya apa ya? Lupa ya. Giving gift ya. Wah itu kayaknya dia punya semuanya sih. Kayak aku yang tidak punya semuanya malah. Kayak gitulah pokoknya, love language diborong sih kayaknya sama dia sih. Jadi rezeki, balik lagi ke jadi soal rezeki sih. Kayak apakah Wafi grateful punya semua yang kayak setelah dari kan ini menjelang mekar nih. Iya. Awal kita di menit pertama tadi kan menjelang mekar nih. Sekarang transisinya udah punya hidup yang Wafi sekarang. Gimana kayak ngelihat looking back ke 4 tahun yang lalu dan sekarang gitu. Apa yang kayak mau disampaikan ke Wafi yang lalu Wafi juga kecil gitu. Ya, Wafi di masa lalu versi 2020 yang sedang terpuruk gitu. Kayaknya lebih bersyukur. Sebenarnya gini sih Mas, aku kayak mungkin kalau kata orang kayak terlalu positive thinking kali ya. Cuman aku mikirnya kayak ya sesederhana itu aja. Aku kalau yang aku pegang nih misalnya gini nih, aku sangat percaya surat Al-Insyirah sih, kayak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Aku kayak hampir tiap sholat dalam 5 waktu itu pasti ada aja satu yang aku baca itu. Karena aku selalu percaya itu Mas. Jadi kayak ketika aku ngelihat lagi ke belakang, kita tarik ke pertanyaannya, kayak aku ngelihat ke belakang, kayaknya dulu harusnya aku nggak usah sampai
mabok lah dan segala macam karena biasa fase anak laki-laki ketika hancur kan kayak gitu. Harusnya ketika aku memaknai kalimat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra tuh kayak ya harusnya ya udah aja setiap dari masa-masa terpuruk tuh harusnya ada di belakang itu ada apa ya lebih silver ke lining lah ya. Iya, ada yang bakal Allah kasih nih gitu. Harusnya sesederhana itu sih. Kalau aku ngeliatnya dulu ngapain ya gara-gara putus terus mabok-mabok terus segala macem kayak ya nggak penting banget nggak sih sebenarnya dulu sampai ya kayak gitulah. Dan akhirnya ternyata mau dikasih mumu gitu aja sih kayak sesederhana. Oh sengaja nih dipisahin sama yang ini nih bakal ada nih yang ibaratnya kayak kalau kata Allah kayak ada nih yang mau aku simpen nih gitu. Tapi nanti setelah kamu hancur dulu gitu. Kurang lebih kayak gitu sih kalau aku mikirnya. Yang mau aku sampein ke Wafi kecil kayak ya udah, begitupun nanti ke depannya gitu. Jadi ketika ada di fase yang kesulitan lagi, ya bakal ada kemudahan lagi. Akan selalu kayak gitu. Akan selalu siklus gitu-gitu. Iya. Oh ada isuratnya juga kan dibalik kesusahan. Iya. Selalu ada kemudahan. Bahkan 2 kali Allah ngulang itu dalam Al-Quran kan 2 kali tuh Allah ngulang itu. Jadi kayak itu bold statement sih. Kalau menurutku kayak bahasa korporatnya kan bold statement gitu. Aku akan jamin semuanya gitu-gitu. Jadi ya udah sih itu sih yang pengen aku pun ke Wafi yang akan datang juga di masa depan. Ya di balik kesulitan ada kemudahan gitu-gitu aja sih. Yes. Terlalu ini ya serius banget serius ya gitu ya. Tiba-tiba serius ya. Harusnya jam 12 kan bahas agama kan. Oh iya. Sebelum tidur gitu-gitu. Sebelum tidur. Iya. Oke, kalau begitu. Ada lagi yang mau disampaikan Wafi? Apa ya? Oh ini sih aku pengen nitip pesan ke teman-teman atau mungkin kita nih sesama pekerja kreatif mungkin kalau emang ada ruang buat kolaborasi itu oke banget sih sebenarnya. Aku akan sangat terbuka buat kita belajar bareng lah lebih tepatnya kayak karena aku juga ngerasa kayak masih sedikit banget lah ilmunya gitu-gitu, kita belajar bareng, kita explore apapun gitu-gitu. Itu seru banget sih mungkin di masa yang akan datang. Apa yang bisa kita buat bareng, jangan sungkan buat reach out aku atau nanti mungkin aku yang reach out duluan buat kita buat satu project itu keren banget sih pasti. Soalnya kayaknya aku sampai mikir gini Mas, pas kemarin akhirnya ada DM yang masuk buat ngajak ke Bincakarna ini, aku mungkin mikirnya kayak oh bisa jadi orang-orang yang di Palembang ini dia nggak segede itu karena nggak ada medianya. Itu kayak random thought aja buat aku kayak mungkin bisa jadi itu sih karena nggak ada medianya yang ngebuat kulturnya gitu. Sedangkan di Palembang kan media yang naik kayak maaf ngomong media gosip gitu-gitu loh, kita nggak ya you know lah, you name it lah yang banyak-banyak gitu. Kenapa nggak orang kerennya ada di satu media gitu? Wah aku makanya aku punya beberapa nama yang mungkin aku udah sampein kemarin mungkin dia bisa dapet spotlight juga karena menurut aku dia hidden star sih, yang dia keren tapi dia nggak banyak dapat spotlight gitu-gitu, kayaknya akan lebih banyak di situ. Keren banget Mas. Wah, thank you so mungkin much. Mungkin kedepannya. Thank you Wafi. Siap. Semuanya terima kasih udah nonton. Wah, ini full banget sih obrolannya kayak menyenangkan lah. Semoga apa yang saya rasakan hari ini bisa dirasakan juga oleh penonton saking diambil yang baiknya aja. Diambil yang baik lah. Diambil yang baiknya aja bisa ya. Dipilah-pilih lah. Iya, dipilah-pilih lah ya yang baiknya. Thank you so gitu. much Wafi. Kita ngobrol-ngobrol dan nongkrong lagi lah ya. Siap, dengan senang hati. Collaboration ya. Oh iya, boleh. Aku akan sangat terbuka nih buat kolaborasi gitu. Thank you semuanya yang udah nonton. I see you guys in the next episode. Okay. See you. See you. See you.